Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, kaum muslimin, muslimat, para pemirsa Kebumen TV dan juga para pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Mimbar Islam Kebumen TV bisa menjumpai Anda semuanya, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh yang nantinya bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini sudah hadir di studio narasumber kita, beliau Bapak Kiai Solihin MPD dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, sedikit flu. Sedikit flu ya. Ini sudah akhir tahun. Iya. Akhir tahun 1445 Hijriah Pak Kiai. Iya, betul. Ya, semoga kita dalam hal ini pada tahun-tahun ini ya selalu diberikan kesehatan dan juga kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh yang bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Para pemirsa Kebumen TV dan para pendengar Radio In FM, rahimakumullah, Mimbar Islam Kebumen TV pada kesempatan kali ini mengambil judul yaitu menyongsong tahun baru 1446 Hijriah. Kalau bicara tahun baru Pak Kiai, ini memang kita di sini gambarannya semuanya indah, semuanya semangat lah. Mungkin nanti tahun baru Hijriah itu seperti apa, dan mungkin juga ada sejarahnya dan juga bagaimana kita mengisi daripada tahun baru itu. Monggo Pak Kiai bisa disampaikan. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Kebumen TV, rahimakumullah, presenter Bapak Ustadz Ghaffar Ismail. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan Mimbar Islam Kebumen TV. Pada sore hari ini kita mengambil tema menyongsong tahun baru 1446 Hijriah. Ya. Nah, tidak terasa tahun baru 1445 Hijriah yang sekarang sedang kita lalui ini sudah di ujung, karena nanti pada hari Minggu atau hari Ahad masuk tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah, dan kita akan masuk tahun baru. Nah, bilangan bulan Hijriah itu sebagaimana ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sama ya seperti bilangan bulan Komariah. Itu ada 12 ya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan. 12 bulan. Ya. Istasal fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ya. Nah, jadi Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian manusia tinggal di dalam bumi itu. Bagi manusia itu ada 12 bulan. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu tidak hafal bulan-bulan Hijriah. Iya. Ya, Pak Ustadz Ghaffar. Iya. Yang pertama bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal
Rabiul Awal ini biasa disebut bulan Mulud ya, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban atau Rowah, kemudian Ramadan atau puasa, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, di antara 12 bulan ini minha arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashhurul Hurum yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu beriringan, 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang 1 bulan Rajab yang terpisah. Ya. Kemudian untuk bulan Muharram ini adalah yang menjadi bulan pertama dari kalender Hijriah. Atau Muharram nanti akan jatuh pada hari Ahad. Sebagai umat Islam, ya tentunya kita harus menyongsong, ya, ikut senang apabila kita pergantian tahun baru Komariah, Masehi ya, kita juga senang, kadang-kadang perayaannya meriah sekali ya, di awal atau ketika kita masuk tahun baru Hijriah, kita harus senang juga merayakan, tetap walaupun tidak dengan berlebihan. Ya, seperti itu ya, Pak Ustadz Khofar. Ya, kalau seperti itu berarti ketika kita masuk nanti di tahun baru, mungkin ada satu amalan atau aktivitas yang dilakukan ketika di tahun baru itu. Ya, kita ketika gembira, iya. Cuman ekspresi kegembiraannya itu seperti apa Pak? Itu. Ya, tahun Hijriah adalah tahunnya umat Islam. Ya. Makanya kita memasuki tahun baru bagi umat Islam, tentunya kita merasa senang. Walaupun ada sedikit rasa susah Pak Ustadz Khofar, ya, karena umur kita bertambah, ya. tambah tua ya. Ya. Tapi kita senang ya. Senang kenapa? Karena yang pertama kita diberi nikmat oleh Allah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah karena kemarin kita sudah diberi nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga. Dan apabila kita hitung-hitung, kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita ingin menghitung nikmat dari Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Nanti pertama kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, pada umat Islam, kepada kita semuanya, kepada keluarga kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita merayakan dengan hal-hal yang Islami. Di antara yang diajarkan kepada kita, minimal ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, kita diajak, kemudian dibiasakan di lingkungan kita untuk berdoa. Ada doa akhir tahun. Akhir tahun biasanya dibaca ngasar ya, pada asar, hari terakhir. Hari terakhir di bulan, kalau nanti berarti hari Sabtu. Di hari Sabtu asar, tahun hari Sabtu asar ya, sebelum maghrib. Ya. Hari terakhir di tahun 1445 Hijriah. Ya. Nah, kemudian setelah sholat maghrib membaca doa awal tahun. Ya. Tapi juga kadang ada yang lupa ngasarnya belum baca ya, sekalian baca pada maghrib, membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun, akhir tahun dan awal tahun. Di samping itu juga membaca atau mengamalkan amalan-amalan yang lain juga baik ya. Yang jelas doa awal tahun, kemudian doa akhir tahun. Kemudian di beberapa tempat untuk mengekspresikan juga kadang ada pawai kadang pakai kok Pak. Oh, pawai. Ya. Ada pawai menyongsong tahun baru Islam, ada besok di Kebumen, kemudian sebagian TPG juga ada gebiar Muharram. Ya. Anak-anak TPG berkumpul untuk menyambut datangnya tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kemudian yang tidak kalah penting sebagai umat beragama dan umat Islam,
adalah melakukan introspeksi. Introspeksi. Ya, mengoreksi diri sendiri terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan pada hari-hari, pada bulan-bulan, pada tahun yang telah kita lewati. Ya. Apakah kebaikan kita sudah lebih banyak daripada keburukan-keburukan yang kita lakukan? Apakah kita sudah bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Ya. Apakah kita sudah bisa memberikan kemanfaatan bagi umat? Ya. Seperti Pak Gofar ini juga di rumah tokoh masyarakat, kiai. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tahun yang sudah kita lewati banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau kita sudah introspeksi, kita sudah meneliti, nanti kemarin mungkin saya kekurangannya di sini, mungkin saya kadang-kadang kurang semangat atau bagaimana, maka bisa sebagai pijakan untuk merencanakan, berangan-angan ya, untuk membuat perencanaan di masa yang akan datang, di tahun ini yang akan kita laksanakan, tahun 1446 Hijriah. Jadi ada introspeksi, kemudian juga ada membuat perencanaan, paling tidak angan-angan di dalam diri kita. Saya tahun depan nih kepengen nyelengi, mungkin kepengen membuat apa yang baik, yang bermanfaat, atau juga kadang-kadang bagi orang tua punya planning terhadap keluarganya, terhadap anak saya. Itu anak saya mau saya daftarkan di sini, mau seperti ini, mau seperti ini. Nah, tentunya itu dilakukan ya, setelah kita melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan di tahun yang telah kita lalui. Iya. Termasuk juga ada amalia menyantuni anak yatim ya, ya. Ya. Itu bagian daripada beberapa amalia yang ada di bulan Muharram. Nah, karena bulan Muharram itu kan bulan pertama dari tahun Hijriah. Ya, di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Ya. Utamanya di hari Asyura. Ya. Karena ada sabda Nabi, ya. Man masaha ra'sa yatimin fi yaumi Asyura barang siapa yang mengusap ya kepala anak yatim pada hari Asyura, maka fi kulli sya'ratin darajatun. Falahu fi kulli sya'ratin darajatun. Maka dia akan mendapatkan kenaikan derajat pada setiap helai rambut dari anak yatim yang disantuni, itu yang diusap. Ya, jadi prinsipnya ketika dia menyantuni anak yatim pada hari Asyura, karena salah satu hari yang mulia pada bulan Muharram adalah Yaum Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram, maka yang menyantuninya akan mendapatkan kemuliaan yang besar, mendapatkan derajat yang besar karena membuat melaksanakan atau menyantuni anak-anak yatim atau anak-anak duafa. Tidak hanya menyantuni anak yatim, ya, Pak Kiai Gofar, juga puasa. Ya, puasa pada hari Asyura itu juga disunahkan untuk puasa hari Asyura. Ya. Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Ada hadis Nabi seperti itu. Puasa pada hari Asyura maka akan bisa mengkafaroti, melebur dosa-dosa 1 tahun yang telah dilewati. Ya. Kemudian di samping pada tanggal 10 juga tanggal 9-nya juga disunahkan puasa. Ya. Yang disebut dengan hari Tasunga. Ya. Kalau tanggal 10 hari Asyura, kalau tanggal 9 Tasunga. Ya, karena memang ada hadis Nabi, ya. Lain baqaitu ila tasi, lain baqaitu
la asuman natasi, ya, la in baqa itu la asuman natasi. Apabila saya masih hidup, ya, saya maka akan puasa pada hari ke-9, yaitu pada hari tanggal 9 yang disebut dengan hari Tasu'a. Ya, maka puasa pada tanggal 9 atau Tasu'a dan tanggal 10 Asyura pada bulan Muharram itu disunahkan. Ya. Tapi ada orang-orang yang tidak kuat puasa itu, ya, tidak biasa puasa. Terus? Ya, maka ada alternatifnya. Oh, gitu. Ada alternatifnya. Man ausa ala yalihi yauma asyura, barang siapa yang memberikan keluasan rizki pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan keluasan pada hari kiamat. Ya, kalau lebih teksnya seperti itu. Ya. Jadi apabila kita tidak mampu puasa, kita disuruh untuk memberi kebahagiaan. Ya. Puasanya mayoran begitu ya. Iya, memberikan sedekah kepada keluarga, memakan yang enak kepada keluarganya pada hari Asyura. Apalagi misalnya kalau istrinya puasa, nah itu pakai khofat memberikan buka puasa yang enak-enak, ya, kepada istrinya, kepada keluarganya, ya, memberikan kebahagiaan. Maka nanti Allah akan membalasnya di hari kiamat. Ya. Jadi banyak amalan yang dilaksanakan di bulan Muharram, terutama hari Asyura. Bahkan kemudian pada bulan Muharram ini, Asyura ini kemudian disebut dengan hari rayanya anak yatim. Di Indonesia terutama, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan menyantuni anak yatim, yang banyak biasanya muslimat, ya. Iya. Kemudian ibu-ibu itu menyantuni anak-anak yatim. Maka kemudian tanggal 10 Muharram ini yang disebut Asyura juga disebut dengan hari rayanya anak yatim. Walaupun jadi kebutuhannya anak yatim ya tidak cuma hari Asyura, ya. Iya. Tiap saat ya. Tiap saat. Ya. Tapi ya, kalau anak yatim itu katakan termasuk katakan anaknya orang kaya, ya tetap dapat tetap yang penting kasih sayangnya. Oh, ya. Kasih sayangnya. Tidak harus bentuknya materi. Ya. Maka kalau kita kembali kepada bab zakat, itu kan anak yatim tidak dapat zakat. Iya. Tidak ada masuk asnaf. Karena yang membutuhkan itu lebih ke fakir miskinnya, bukan ke yatimnya. Maka di hari Asyura itu juga, walaupun umumnya anak yatim itu kekurangan, ya, tapi ya tidak menutup, jangan menutup yang bukan yatim tapi juga lebih kekurangan misalnya. Jadi maka ada yatim dan du'afa. Cuma memang anak yatim itu lebih masyakot, karena kebanyakan mereka kekurangan, juga kurang kasih sayang dari itu orang tuanya, karena orang tuanya sudah meninggal lebih dulu meninggalkannya. Ya. Lebih di situnya ya. Jadi menunjukkan kasih sayangnya itu ya kepada anak yatim. Kepeduliannya, kasih sayangnya. Betul. Ya. Nah, jadi kalau boleh kita sampaikan di sini bahwa kegiatan-kegiatan pada saat Muharram ini, Asyura ini memang tidak cuma sekedar secara ibadah yang langsung dengan Allah, tapi juga sosialnya itu Pak ya. Ya mungkin dalam hal ini lengkap lah. Ya. Mungkin ada juga itu berbagi bubur ya, ada berbagi bubur itu ya. Itu intinya juga sedekah ya Pak ya. Yeah. Kalau bubur surah istilahnya kayak gitu. Yeah. Mungkin masih berjalan di tempatnya Pak Kiai enggak? Kalau di tempat saya kelihatannya sudah tidak ada. Ya, kalau kegiatan ada tradisi lain tapi bukan bubur surah, seperti ingkung, membuat ingkung. Oh, ingkung ya. Membuat ingkung, tapi itu untuk dibacakan tahlil bersama di masjid, kemudian membaca tahlil ya, sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk mungkin sejarahnya mungkin hampir tadi ya, dalam rangka untuk memberikan
apa itu kebahagiaan kejembaran bagi keluarga mungkin awalnya Iya, boleh gitu ya Pak iya. ya. Dulu kan tidak seperti sekarang. Hmm. Sekarang makanan enak-enak kan banyak. Ya. Ya dulu menyembelih ayam, kemudian makan makanan enak itu kan apa? Tidak tiap saat bisa ya, Iya. sehingga minimal setahun sekali orang membuat tasyakuran, kemudian membuat ingkung ya untuk dimakan bersama, dan itu baru boleh dimakan setelah dibawa ke masjid, kemudian dibacakan tahlil, doa, kemudian dimakan bersama-sama. Kalau tidak habis dibawa pulang. Oh gitu, dapat barokah gitu ya. Iya. Dan di sana sebagai juga alat untuk kumpul-kumpul satu desa, satu pedukuhan, ya, untuk ketemu-ketemu. Iya, ada sisi terjalin silaturahmi gitu ya. Ya, daripada warga di situ. Memang kalau kita melihat di sini lebih pada sisi membangun kebersamaan gitu ya. Dan itu adalah salah satu spirit, salah satu spirit dan azas yang bawa Nabi ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya. Jadi spirit Nabi itu ketika hijrah, saya pernah baca dalam sebuah buku, kemanapun kamu pergi dan dimanapun kamu berada, maka bawalah kebaikan, tebarkanlah kebaikan. Iya. Spirit Nabi. Maka orang dulu kan banyak yang hijrah. Kalau tidak ada orang yang hijrah ke Indonesia, wali-wali Songo, kemudian dari Hijaz, itu ya Islam tidak masuk ke sini, karena banyak orang yang pindah atau hijrah, membawa ajaran agama Islam, berdagang, maka Islam masuk ke Indonesia, bahkan sekarang menjadi mayoritas, kemudian menjadi umat Islam yang terbesar di dunia. Nah, itu spirit yang dibangun Nabi. Kemudian di antara azas yang dibangun Nabi, ketika Nabi itu hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun ya, berjuang, berdakwah di Mekah. Asas yang dibawa Nabi yaitu pertama ukhuwah bainal ansor wal muhajirin, bainal muhajirin wal ansor. Nabi itu menebarkan persaudaraan, menganjurkan persaudaraan antara orang-orang yang hijrah ikut Nabi, yaitu muhajirin dari Mekah dan ansor, orang-orang yang membantu suku Khazraj, Aus yang ada di Madinah untuk jadi saudara. Ya, kamu saudaramu awal-awal kan belum punya rumah, kamu tinggal di sana, kamu tinggal di sana, kamu tinggal di sana. Jadikan saudara. Ya. Sampai-sampai ada yang mencarikan istri kan seperti itu. Iya. Ya. Sampai sebegitunya ya. Yang kedua ta'awun. Ya, azas yang kedua adalah ta'awun. Nabi itu menganjurkan untuk saling menolong. Ya, itu tadi karena orang pindah itu kan tidak membawa apa-apa. Yang semula di Mekah punya rumah, tidak dibawa rumahnya. Punya peliharaan tidak dibawa. Ya. Punya perabotan rumah tidak dibawa. Yang dibawakan kelambi, kemudian barang-barang berharga seperti emas dan lain sebagainya. Tapi yang besar-besar yang tidak mungkin dibawa kan tidak dibawa. Ya, maka orang hijrah itu sesuatu yang berat sekali. Pindah seperti pindah dari, karena mempertahankan iman itu harus pindah misalnya dari sini ke Jakarta. Ya, kan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga yang tidak seiman, meninggalkan perabotan, meninggalkan ladang dan seterusnya. Dan di sana Nabi itu menumbuhkan persaudaraan dan saling tolong menolong. Dulu kaum Ansor disuruh untuk menolong, dijadikan saudara, kemudian menolong sementara tinggal di rumah kamu, dibuatkan tempat, seperti itu. Maka asas kembangkan Nabi yang kedua adalah ta'awun, ya, ya, saling tolong menolong. Yang kemudian yang berikutnya adalah tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi. Ya, kenapa toleransi? Karena di Madinah sebelum Nabi datang itu sudah ada juga agama yang lain, sudah ada yang memeluk agama Nasrani, kemudian agama Yahudi, Majusi juga ada. Iya, sehingga Nabi mengembangkan sikap tasamu, sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Ya, sehingga umat Islam baik itu yang muhajirin ataupun ansor akan diterima dan bisa hidup berdampingan dengan mereka. Oke.
menarik sekali Pak Kiai. Namun kita terbatas dengan waktu. Mungkin untuk terakhir ada pesan Pak Kiai, monggo. Ya, terima kasih kaum muslimin dan muslimat pemirsa Kebumen TV yang kami hormati. Marilah kita song-song, kita sambut tahun baru 1446 Hijriah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, berdoa, kemudian kita sambut dengan senang hati, dan kita melaksanakan amaliyah yang ada di bulan Muharram semaksimal mungkin sebisa kita, apa yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Islam, kita laksanakan sebagai bukti bahwa kita umat Islam, umat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Ya, masih Pak Kiai. Demikianlah para pemirsa Kebumen TV dan juga para pendengar Radio FM dimanapun Anda berada, mimbar Islam Kebumen TV kali ini semoga bermanfaat. Segala kesalahan kami mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.